Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat, anak-anak yang sholih dan sholihah. Bertemu lagi dengan saya Siti Nur Azizah dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari hari ini bisa membuahkan manfaat bagi kita semua. Langsung saja, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran 2 dengan judul Mengenal Nama Allah dan Kitabnya. Anak-anakku yang berbahagia, yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini yakni tentang Asmaul Husna. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik yang berjumlah 99. Namun yang akan kita bahas pada pagi hari ini hanyalah 4 Asmaul Husna. Yang pertama yakni Al-Mumit, artinya Allah yang maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, artinya Allah maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, artinya Allah maha berdiri atau Allah maha mandiri. Dan yang keempat Al-Ahad, artinya Allah maha esa. Untuk yang pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini yakni Asmaul Husna Al-Mumit. Ingat-ingat ya anak-anak ya, Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oke? Kematian tidak bisa kita hindari. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Yang terpenting bagi kita adalah agar kita selalu menyiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Dan sebaik-baik persiapan adalah takwa. Anak-anak ada yang tahu apa itu takwa? Ya, takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Untuk yang kedua yakni Al-Hayyu. Oke, Asmaul Husna Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya Allah maha hidup. Ya anak-anak ya, ingat-ingat Al-Hayyu artinya Allah maha hidup. Mengandung arti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal abadi selamanya. Ya anak-anak ya, dan yang memberi hidup kepada semua makhluknya. Hidup dan mati ada dalam kekuasaan Allah. Contoh, beberapa orang ada yang sedang sakit keras, tapi Allah masih berkehendak untuk memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya ya anak-anak ya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, tiba-tiba dia meninggal dunia, entah karena kecelakaan, terjatuh, tenggelam, tertabrak, dan lain sebagainya. Makanya kita harus selalu berdoa agar kita selalu diberi keselamatan oleh Allah. Untuk yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita bahas pada pagi hari ini yakni Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang maha berdiri atau mandiri. Oke? Ingat-ingat Al-Qayyum artinya Allah maha berdiri sendiri atau mandiri. Mengandung arti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menyelesaikan segala urusannya. Hal ini memberikan pendidikan kepada manusia, kepada kita khususnya, supaya hidup kita jangan sampai bergantung kepada orang lain. Ya anak-anak ya, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan janganlah kalian semua menjadi beban bagi orang lain. Mengerti ya anak-anak ya? Dan untuk yang keempat atau yang terakhir dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, yakni tentang Asmaul Husna Al-Ahad. Ingat-ingat, Al-Ahad itu artinya Allah yang Maha Esa. Oke, Esa itu apa? Esa itu satu atau tunggal. Oke, tidak ada sekutu bagi Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Orang yang berani menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Ingat-ingat, musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Orang musyrik akan masuk neraka. Ya anak-anak ya. Contoh perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Contohnya memberi sesaji pada tempat-tempat yang dianggap keramat. Contoh lagi, menganggap ada kekuatan gaib dari benda-benda. Contohnya ake, cincin, jimat, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia, dosa syirik atau menyekutukan Allah akan bisa dihapus oleh Allah bila pelakunya bertaubat. Jika tidak bertobat, dosa syirik tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Yang perlu kita bahas pada pagi hari ini, yakni ada 3 hal yang harus dilakukan seseorang apabila bertaubat. Yakni yang pertama, harus menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Yang kedua, berhenti dari perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi membuahkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Segala kekurangan dalam kami membuat video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.